Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Al-islamu wat tamyiju wa naqai anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan wal ma'u tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu. Syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu jumlahnya ada 10. Yang kemarin sudah kita bahas 2 minggu yang lalu. Yang pertama al-islamu, ialah Islam. Jadi para yasihu min kafirin, tidak sah wudunya orang kafir, orang yang di luar agama Islam. Yang kedua watamiju, ialah tamyij, udah ngerti, udah idap, tapi di bawah usia baligh, ya. Kalau dia wudu maka wudunya sah. Maka tidak sah wudunya atifli, anak kecil, usia balita yang belum ngerti umpamanya gitu, ya. Maka minimal dia tamyiz. Lalu yang ketiga wan naqai anil haidi wan nifasi. An-naqau bukan an-naqai, an-naqau dia atap daripada al-islam wa tamyiju. Wan naqau, dan bersih, anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas, ya. Jadi orang yang haid, orang yang lagi nifas, istri kita tuh kalau dia wudu, wudunya nggak sah, ya. Apalagi wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati, dan bersih dari apa-apa yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi di kulit kita jangan sampai ada sesuatu benda yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Kalau ada air itu nggak sampai ke kulit, berdasarkan keterangan ini maka wudunya tidak sah. Wa alla yakuna, itu orangnya. Wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Wa alla yakuna, dan tidak boleh ada, gitu. Kalau bahasa kitanya jangan ampe ada 'alal udwi, di atas anggota. Maksudnya anggota wudu, Pak, ya. Wa alla yakuna 'alal udwi, dan tidak boleh ada 'alal udwi, di atas anggota wudu. Mana anggota wudu? Tangan sampai sikutnya, muka kita, ya, bagian kepala, kaki sampai atas mata kaki, itu namanya anggota wudu tuh. Nah, di atas anggota wudu itu, gitu, kagak boleh ada, apa yang nggak boleh ada? Ma yughayyirul ma'a, sesuatu atau apa-apa yang bisa merubah air. Jangan sampai ada di atas anggota wudu kita sesuatu yang dapat merubah air.
Lah, emangnya apa contohnya? Gitu contohnya. Kalau dalam syarahnya di sini kaja'faroni, seperti Ja'faron. Apa Ja'faron itu? Kayaknya belum begitu kenal. Ini biasanya orang-orang yang suka wirid, orang-orang hikmah, ya. Ada yang namanya Ja'faron. Itu minyak, semacam minyak. Ini Pak JB kenal Ja'faron ya, ya. Nah, ketika itu ada di tangan kita, gitu loh, itu bisa merubah air. Artinya airnya bukannya berubah menjadi orang, bukan ya. Apa? Bisa berubah warna air, bisa berubah status air, bisa kalau yang kemarin saya jelasin bisa kalis itu air gitu loh. Bisa merubah warna air gitu ya. Dan itu seterusnya. Nah, jadi jangan sampai ada di badan atau anggota wudhu kita gitu loh, ada sesuatu yang bisa merubah air, bisa merubah warna air dan seterusnya. Nah, kalau dalam syarahnya ini seperti Ja'faron ya, seperti adanya minyak Ja'faron. Apalagi Pak, kita biar cepat ini. Wal ilmu bi fardiyatihi. Ini yang perlu saya penjelasan ini ya. Wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui tentang fardu-fardunya wudu. Ya. Mengetahui tentang fardu-fardunya wudu, Pak. Kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, orang yang tidak memahami wudunya, yang tidak mengerti bagaimana fardu wudu, nggak paham itu, maka wudunya bisa tidak sah gitu Pak. Contoh, kita kamu udah jelasin di antara fardu wudu dia cuci tangan, ya. Ya, mencuci tangan kita diantaranya tuh membasuh muka, itu kan fardu Pak. Nah, ketika dia tidak tahu tuh bagaimana apa itu fardu wudu tersebut, ketika dia membasuh muka kebasuh-basuhnya nggak sesuai dengan fikih, ketika dia mencuci tangannya secuci-cucinya, ya, nggak basah semua anggota wudunya. Akibat apa? Akibat tidak memahami anggota wudu, tidak memahami tentang mana yang kefarduan wudu gitu Pak. Maka di sini pentingnya ngaji. Sebab kalau wudunya tidak sah, sering saya bilang tuh, kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah secara fikih. Ya. Makanya kita bagi agama udah biasa sholat, biasa wudu, baik-baik, udah ngerti belum wudu kita gitu loh. Udah sesuai syariat belum wudu kita. Jangan wudu sewudu-wudunya tanpa berdasarkan ilmu. Nah, ini yang penting tuh Pak tuh ya. Jadi kita mengetahui itu, mengetahui wal ilmu bi fardiyati, itu syarat tuh Pak. Syarat wudu, ngerti, paham, tahu bi fardiyati dengan kefarduannya. Maksudnya tentang kefarduan wudu. Kita alhamdulillah nih, Allah takdirkan duduk nih di majlis ilmu. Seenggak-enggaknya kita walaupun belum paham nih, kita udah ngaji bab wudu nih umpamanya ya, udah dijelasin tuh. Cuma memang kita lagi ngaji baru dan rada-rada bengong, rada-rada ngantuk, hingga belum paham. Ketika kita wudunya masih salah. Umpamanya itu, artinya basuh mukanya belum sempurna, ada anggota wudu yang belum kebasuh, mencuci kakinya masih di bawah mata kaki umpamanya. Nah,
yang demikian itu karena dia memang lagi belajar, tuh Pak, maka wudunya sah. Paham nggak? Ini hebat, orang yang ngaji, orang yang belajar. Nah, karena masih mau belajar. Nggak cuma ngaji Ustaz, emang nggak pernah kosong, nggak pernah alpa ngaji mah. Cuman emang orang paham kan? Nggak paham apanya, atau belum ngerti gitu loh. Nah, yang begitu, ketika dia masih salah bacaannya, masih salah wudunya, ya, maka salahnya orang yang belajar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, enak Pak orang ngaji mah ya, enak. Beda sama orang yang nggak pernah mau duduk ngaji Pak, yang nggak pernah belajar. Ketika dia wudunya salah, itulah ya, wudunya tidak sesuai dengan aturan-aturan fikih yang seharusnya, dia nggak pernah ngaji, maka yang begitu, maka secara fikih wudunya tidak sah itu. Nggak sah wudunya. Loh, enakan kita wudunya masih salah nih, ya, masih salah. Itu bisa disahkan, diterima. Kenapa? Karena tadi rumus satu, kita masih belajar. Yang namanya belajar ada usia kayak kita, Pak, maaf sekarang ingat tapi rumah lupa. Kan begitu. Ya. Beda mana anak yang usia sekolah gitu. Nah, itu alhamdulillah nikmatnya kita masih mau ngaji, Pak. Nah, jadi di antara syarat wudu yang berikutnya, yang ke-6, al-ilmu bi fardiyati, itu dia mengetahui tentang fardu-fardunya wudu, ya. Lanjut Pak, yang keberapa? Yang ke-7 ya. Wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunnatun. Wa alla ya'taqida, dan tidak berkeyakinan. Wa alla ya'taqida, dan tidak berkeyakinan fardon, yang fardu, min furudihi, dari fardu-fardunya wudu. Sunnatan ialah sunat. Artinya begini, kita tidak boleh meyakini yang fardu wudu itu kita anggap sebagai sunat. Nah, itu nggak boleh tuh Pak. Contoh basuh muka fardu wudu, kita yakin basuh muka mah bukannya fardu, itu mah sunat, gitu kata kita. Nah, yang begitu tuh bisa menjadi asbab wudu kita enggak sah. Ya, wudu kita enggak sah. Maka enggak boleh meyakini yang fardu adalah sunat di antara fardu wudu itu. Ustaz gimana? Saya mah nggak ngerti kan. Bu ngaji mah ngaji, nggak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Gitu Pak. Ya. Jadi mah nggak yakin apa-apa. Begini contohnya, boleh. Kita yakin, walaupun kita dalam wudu ini, kan kita yakin nih, ada yang fardu, ada yang sunat. Apa contoh sunat wudu? Nih kita ke kumur, menghirup air, ya. Itu sunat. Nah, cuma kita nggak tahu nih di antara wudu dari kita cuci pergelangan tangan apa kita nyuci kaki teh, kita emang tahu tuh ada yang fardu, ada yang sunat. Cuman kita kagak tahu mana yang fardu, mana yang sunat. Kita wudu be gitu loh. Paham nggak? Nah, kalau yang begitu masih boleh Pak. Bagaimana meyakini bahwa dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunat. Walaupun kita belum tahu gitu, mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunat, itu nggak apa-apa. Paham gitu ya? Tapi kita, Ustaz, saya ngaji emang udah ngaji nih,
ada fardu wudu, ada 6, cuman lupa gitu loh. Nah, enggak masalah, ya kayaknya orang lupa. Maka boleh itu. Ya, kita meyakini bahwa dalam wudu itu ada yang fardu, ada yang sunat. Walaupun kita kagak tahu tuh mana yang fardu, mana yang sunat. Lanjut Pak, yang keberapa sekarang? Yang ke-9 wasaminu. Yang ke-9 itu wal ma'ub tahuru. Yang ke-8 ya. Yang ke-8 wal ma'ub tahuru ialah syarat wudu itu air yang suci. Nah, ini dia. Airnya air yang suci Pak, yang kita gunakan untuk berwudu, itu syarat itu. Artinya kagak boleh tuh pakai wudu itu air yang suci, tapi juga maksudnya mensucikan gitu. Kita nggak boleh wudu airnya memang air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Contoh apa? Contoh air mustakmal. Apa air mustakmal? Air bekas kita pakai wudu, Pak. Ya. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, wudu yang kita lakukan, maka airnya mesti air yang suci. Nggak boleh air yang mutanajis. Apa mutanajis itu? Air yang kejatuhan najis gitu Pak. Air kejatuhan najis. Maka nggak boleh. Sebab air itu Pak, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini pelajaran dasar fikih nih. Ya. Ini kita sebetulnya kalau dalam Fathul Qorib ini udah kelewat. Soalnya kelewat kan nih. Air itu Pak, ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa contohnya air yang suci dan bisa mensucikan? Itu air sumur, ya. Air mata air, air kali, ya. Air hujan. Itu air kali Pak, itu suci mensucikan Pak. Ya. Kemudian air laut, air embun, ya. Embun itu suci mensucikan. Ada lagi air, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh air kelapa, itu kan suci kelapa. Boleh nggak kita minum? Boleh. Kalau ada mah nggak ada kon ya. Boleh ya. Gua bukan anak kode lah, malah tubuh-tubuh air kelapa, rebay itu Pak. Itu suci Pak, boleh kita minum. Karena badan kita nggak najis. Kita kena air kelapa badan kita umpamanya, nggak apa-apa. Kita langsung sholat. Nggak najis boleh, itu suci. Tapi tidak bisa mensucikan gitu Pak. Termasuk nih, cuma kita ikut yang boleh aja. Air ini pun ya, air mineral, ada ulama yang mengkategorikan air suci dan tidak mensucikan. Ini fikih Pak, beda pendapat nih. Kita nggak usah jauh-jauh, tapi saya sepintas aja saya kasih tahu. Ada kan ulama kiai yang boleh wudu pakai air mineral ya, air ya, saya berusaha nggak nyebut nama mereknya Pak. Ya air kemasan gitu ya, gitu, air kemasan apapun mereknya gitu kan. Bahkan contoh yang paling dipertanyakan tuh Buya Yahya itu wudu pakai air mineral dengan cukup segelas air mineral. Nah, ada ulama lain, air mineral itu termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, kita mah ngikut yang boleh ada, yang membolehkan gitu ya.
Biasa fikih itu kan beda pendapat, Pak. Makanya fikih itu jangankan sama-sama ulama yang beda mazhab, Pak. Kita bicara sama-sama Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i ya. Itu banyak perbedaan pendapat. Apa argumentasinya? Kata ulama yang tidak memperbolehkan wudhu pakai air mineral. Ini air itu sebetulnya sudah bercampur dengan sesuatu yang suci, Pak. Jadi airnya udah bukan nggak asli, udah ada campuran. Apa dia kasih contoh? Coba kalau air kemasan ditaruh di matahari, panasin lama-lama dia akan berubah menjadi hijau. Berubah air itu. Artinya air itu udah bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu pendapat beliau nih, pendapat ulama yang tidak memperbolehkan wudhu pakai air mineral. Termasuk air suci tapi tidak mensucikan. Tapi ulama lain mengkategorikan suci dan mensucikan gitu. Wallahu alam ya. Yang pasti kita kalau fikih makanya mesti berjiwa besar. Jangan orang yang enggak sama dengan pendapat kita lalu kita vonis salah ya. Jangan, itu fikih. Oke, lanjut Pak. Yang ke-9, waduhulul wakti, syarat wudu. Nah ini yang akan timbul pertanyaan juga nih. Syarat wudu, waduhulul wakti, dan masuk waktu. Ya. Syarat wudu yang ke-9, duhulul wakti, masuk waktu. Kalau sampai sini doang saya ngejelasinnya, Bapak pasti akan bingung. Ustaz, saya wudu mau sholat maghrib umpamanya, wudunya di rumah atau sekarang yang dekatnya, sholat subuh nih umpamanya nih, ya, sholat subuh. Saya wudu di rumah Ustaz, kapan wudunya? Ketika Pak Ustadz Dahlan masih tarhim, belum azan. Berarti ketika Pak Ustadz Dahlan masih tarhim, udah masuk waktu subuh belum? Halo? Iya, saya lagi. Nih, bongongan nih. Ya, kalau itu udah gue gesah gitu ya nih. Dengerin nih. Ya. Syarat yang ke-9, waduhulul wakti, syarat wudhu masuk waktu. Nah sekarang kita mau sholat subuh tadi nih, kita wudhunya di rumah. Kapan wudhunya? Di masjid belum azan, masjid tarhim Pak Ustaz. Atau kadang-kadang kalau beliau lagi kurang sehat, lagi masih murotal. Gitu. Pertanyaan saya, ketika beliau masih tarhim, udah masuk waktu apa belum? Hah? Belum. Sementara syarat wudu di sini duhulul waktu, masuk waktu. Kira-kira wudu kita sah apa enggak? Lah, bukan kurang syarat. Ayo. Kan berarti kalau kita belum waktu, berarti kita kan kurang syarat. Kalau kurang syarat berarti kagak sah. Ayo lo, pusing-pusing sekarang nih. Saya ajak nih ya, saya ajak pusing dikit. Di rumah belum azan kan gitu. Sementara syarat wudu di sini duhulul waktu, masuk waktu. Iya masuk, ya azan. Azan itu tanda masuk waktu. Tadi kita wudhu di masjid belum azan, berarti kan belum subuh. Ya enggak, wudhu di rumah. Berarti wudhu kita kurang syarat dong. Kalau kurang syarat berarti kagak sah. Ayo bingung nih. Hah? Bab timbul sekarang, ntar dulu. Ya, sudah. Udah, waktunya dikit lagi saya jelasin biar gak bingung. Tenang, wudu kita sah, tenang aja.
Bukan begitu Pak Oke. Sampai pecinta. Oh, sampai ketika belum azan. Oke. Sengaja saya bikin bingung doang ya. Nah, penjelasan ini Pak, dengerin nih. Ya. Mesti nyambung dengan yang ke-10. Duhul waktu wal muwalatu. Wal muwalatu itu artinya bersambung, berturut-turut wal muwalat ya. Itu salah Pak. Sementara nih, saya jelasin ya. Sementara 2 minggu yang lalu saya ngejelasin. Ketika masih ingat gak nih? Wudhu di mari, ya enggak kan? Airnya habis, pindah ke Pak Haji Kranto. Pak Haji panggilin Pak Ustadz ini ngopi dulu. Dia Pak Haji nggak tahu orang lagi wudhu, jadi mana boleh ngopi be. Nah, Pak Ustadz Dahlan nih datangnya ngopi, baru lanjutin wudhunya kan begitu. Saya bilang sah kemarin ya, sah kan? Selama ini belum kering. Berarti itu kan enggak berturut-turut Pak, ada jedanya wudhu. Ya, dikasih jeda ngopi, habis basuh muka, mestinya tangan, dia ngopi dulu, paham nggak? Baru terusin ke tangan, itu kan tidak al-muwalat, nggak berturut-turut, ada jedanya. Saya jelaskan kemarin, sah kan begitu, boleh. Tapi di sini al-muwalat apa itu? Menjadi syarat wudhu. Kalau nggak muwalat, nggak berturut-turut, berarti kagak sah wudhunya. Tuh, kayak kemarin tuh, ketika ditunda ngopi nggak muwalat, berarti nggak sah. Nah, masih bingung kan? Pertanyaannya, buat siapa nih? Gitu tuh. Yang wudhunya mesti masuk waktu, yang wudhunya mesti muwalat, mesti bersambung, kagak boleh jeda ngopi dulu. Diterusin tuh Pak, kalimat paling ujung, lidaimil hadasi, untuk orang yang hadasnya hadas daim. Artinya ada orang punya penyakit Pak, itu ngetes baik Pak, namanya hadas daim. Artinya hadas yang langgeng gitu Pak. Kalau kita makan paling yang udah tua paling sampai 10 menit baru tiris umum itu ya. Kan gitu. Sampai 5 menit baru tiris. Ini apa? Itu emang dia mah karena ada istihadoh, ada penyakit. Hingga dia itu ngetes terus, bocor terus Pak. Hadas terus gitu loh. Paham itu? Nah, orang yang semacam itu gitu tuh, yang punya hadas daim, yang hadasnya langgeng, yang udah dol, punya istihadah penyakit, ngetes terus dia punya keluar air teh gitu ya. Maka yang begitu kalau dia mau wudhu mesti masuk waktu Pak. Bukan buat kita Pak Haji gitu loh. Itu emang ngejebak doang deh mah gitu loh. Sengaja kita bikin kaget. Iya. Oh tadi kok bukan tuh dulu kok jelasinnya. Kita dimelinin. Iya sengaja saya bikin bingung ya. Biar segar dikit otaknya gitu kan. Jadi itu bukan buat kita. Kalau kita mah bahkan malam Kamis saya katakan tuh, malam kita disunatkan buat dawam wudhu kok. Ya. Buat dawam wudhu, kita bahkan wudhu isya pakai wudhu maghrib nggak apa-apa gitu loh. Iya. Kita sholat subuh pakai wudhu isya gitu boleh. Kalau emang kuatnya batal mah umpamanya begitu. Bahkan sebelum kita masuk waktu, kita wudhu ya bagus. Gitu. Sah. Yang dimaksud saat wudhu masuk waktu bukan buat kita. Buat dia yang berpenyakit hadas daim, yang hadasnya selalu tuh, yang kena penyakit. Nah, paham apa dia? Lagi udah nggak dari dulu. Kan dari dulu. Termasuk al-muwalat berturut-turut
orang yang hadas daim wajib tuh menjadi syarat, nggak boleh dia yang punya penyakit hadas daim wudunya dijeda-jeda, nggak boleh. Ditunda kongko, ditunda ngerokok umpamanya, ya gitunya apa orang ada orang dulu ngerokok dulu nggak ada ya. Ini mah pikih namanya gitu ya, pikih. Sampai ke situ pikih ngatur ya gitu Pak. Orang ada kita lagi wudhu malah mau ngopi dulu, ora ya, ora. Cuman umpama kata kejadian begitu sah gitu Pak. Iya, orang ada kita. Cuma namanya pikir apa ke situ Pak pembahasannya gitu ya. Jadi syarat masuk waktu dan mualat untuk lidaimil hadasi tuh, untuk orang yang dawam hadas, yang kena penyakit, yang langgeng, naudzubillah Pak ya. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit itu. Amin ya robbal alamin. Paslon apa besok? Takut nggak sama karena waktu dulu ya. Oke, ini sama ya Bapak. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, sehat panjang umur, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga barokah ngaji kita ya, barokah silaturahmi kita, Allah menjadi asbab, Allah jadikan kita orang-orang yang semakin takwa, semakin soleh, lancarkan usaha kita, lancarkan pekerjaan kita, diberikan keberkahan buat anak istri kita. Ala adiniyah. Al-Fatihah.